Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Pancasila dibandingkan dengan falsafah bangsa lain. Selamat pagi, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan siap belajar bersama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik dan relevan bagi calon pemimpin bangsa, yaitu kajian komparatif antara Pancasila dengan falsafah bangsa lain. Topik ini tidak hanya mengajak kita memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis dengan membandingkannya dengan sistem nilai bangsa-bangsa lain di dunia. Mengapa penting kita membandingkan? Karena dengan membandingkan, kita bisa melihat apa yang khas dari Pancasila, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahannya, serta bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman bangsa lain untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di Indonesia. Ingat, mahasiswa yang cerdas bukan hanya yang hafal teori, tetapi yang mampu menyambungkan teori dengan realitas dan menjadikannya inspirasi untuk perbaikan masyarakat. 1. Pengertian falsafah bangsa. Falsafah bangsa dapat diartikan sebagai himpunan keyakinan dasar, norma, dan orientasi hidup yang memberi arah bagi kehidupan bersama suatu masyarakat. Melalui falsafah, sebuah bangsa menentukan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan negaranya. Setiap bangsa memiliki prioritas nilai yang berbeda. Ada yang menonjolkan kebebasan, ada yang menekankan kesejahteraan dan kesetaraan, ada pula yang menjunjung tinggi kehormatan dan harmoni sosial. Pancasila bagi Indonesia menjadi pandangan hidup bangsa, ideologi negara, dan pedoman moral bagi warganya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 2. Gambaran umum tiap falsafah bangsa. Sekarang mari kita lihat beberapa falsafah bangsa lain yang akan kita bandingkan dengan Pancasila. A. Pancasila. 5 sila Pancasila menyintesiskan prinsip-prinsip religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Tokoh-tokoh seperti Notonagoro, Driyarkara, dan Yudi Latif menafsirkan Pancasila sebagai sistem nilai yang terpadu dan harus terus direaktualisasi agar relevan dengan perkembangan zaman. B. Liberalisme, tradisi Barat. Berakar dari pemikiran para filsuf seperti John Locke dan John Rawls, liberalisme menekankan kebebasan individu, hak-hak dasar, dan persamaan kesempatan. Negara dalam pandangan liberal berfungsi sebagai penjamin kebebasan dan hukum, bukan sebagai pengatur moral masyarakat. C. Sosial demokrasi model negara Nordik. Falsafah ini menggabungkan pasar bebas dengan jaminan sosial yang kuat. Negara menjamin pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi semua warganya. Contohnya negara Swedia dan Norwegia. D. Konfusianisme tradisi Timur Asia. Menekankan nilai harmoni sosial, etika keluarga, dan kewajiban moral. Hubungan antar manusia dijaga dengan adab dan hierarki moral. Nilai ini masih kuat di Korea dan Tiongkok. E. Ubuntu, falsafah Afrika. Dikenal dengan semboyan, aku ada karena kita ada. Menekankan solidaritas, rasa kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Ubuntu menjadi dasar rekonsiliasi di Afrika Selatan setelah masa apartheid. F. Rukun negara, dan meritokrasi multirasial. Keduanya menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman etnis dan agama. Malaysia merumuskan rukun negara setelah konflik rasial, sementara Singapura menegakkan harmoni melalui kebijakan meritokrasi dan toleransi antar etnis. 3. Dimensi perbandingan dan analisis naratif. A. Asal-usul dan tujuan. Pancasila lahir dari kompromi para pendiri bangsa untuk menyatukan masyarakat yang majemuk. Liberalisme tumbuh dari semangat kebebasan individu di Eropa. Sosial demokrasi muncul sebagai reaksi atas ketimpangan sosial akibat kapitalisme. Ubuntu muncul dari keinginan membangun solidaritas setelah penindasan kolonial. B. Hubungan agama dan negara. Pancasila mengakui Tuhan sebagai dasar kehidupan, tetapi tidak menetapkan satu agama resmi negara. Prancis menerapkan laicite, yakni pemisahan total agama dan negara. Konfusianisme dan Ubuntu justru mengintegrasikan nilai-nilai etika dan spiritual dalam kehidupan sosial. C. Individu dan komunitas. Pancasila menyeimbangkan keduanya. Contohnya, mahasiswa bebas berpendapat, tetapi tetap harus menghormati norma kesopanan dan semangat musyawarah. Liberalisme lebih menonjolkan hak individu. Ubuntu dan Konfusianisme menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. D. Demokrasi dan pengambilan keputusan. Dalam Pancasila,
keputusan idealnya diambil lewat musyawarah untuk mufakat. Misalnya, dalam organisasi mahasiswa, setiap keputusan sebaiknya diambil bersama, bukan melalui dominasi satu pihak. Dalam demokrasi barat, keputusan diambil lewat pemungutan suara. Di negara-negara Asia Timur seringkali dipadukan dengan kepemimpinan yang meritokratik. Ekonomi dan keadilan sosial. Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan akhir. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan UMKM atau program bantuan sosial. Negara Nordik berhasil menggabungkan ekonomi pasar dengan kesejahteraan sosial universal. Liberalisme klasik lebih fokus pada kebebasan ekonomi. Implementasi dan tantangan. Pancasila seringkali menghadapi bahaya formalitas, sekadar slogan tanpa tindakan nyata. Negara Barat menghadapi tantangan kesenjangan ekonomi, negara Nordik menghadapi beban fiskal. Ubuntu menghadapi kesulitan menerjemahkan nilai tradisional dalam masyarakat modern. 4. Pendapat para ahli. Notonagoro menegaskan Pancasila adalah sistem filsafat yang terpadu. Driyarkara menekankan pentingnya dimensi kemanusiaan dan pendidikan. Yudi Latif menyerukan reaktualisasi Pancasila agar mampu menjadi alat kritik sosial. John Rawls mengajarkan bahwa keadilan harus dilihat sebagai keadilan yang adil bagi semua pihak. Thaddeus Metz menilai bahwa solidaritas kolektif seperti Ubuntu dapat menjadi dasar etika moral alternatif yang memperkaya Pancasila. Contoh nyata di dunia kampus mahasiswa bisa menerapkan nilai-nilai falsafah ini melalui aktivitas kampus. Pancasila, program kuliah kerja nyata, musyawarah dalam organisasi, dan kegiatan sosial merupakan bentuk aktualisasi nilai keadilan sosial dan gotong royong. Ubuntu, misalnya, kegiatan rekonstruksi sosial pasca bencana yang menumbuhkan rasa kebersamaan. Liberalisme, diskusi terbuka di kampus dan kebebasan akademik mencerminkan nilai kebebasan berpikir. Model Nordik, layanan konseling gratis dan kebijakan beasiswa mencerminkan kesejahteraan sosial. Konfusianisme, penghormatan terhadap dosen, tata krama akademik, dan bimbingan etika ilmiah. Singapura dan Malaysia, contoh bagaimana harmoni etnis dijaga dengan kebijakan dan pendidikan lintas budaya. 6. Kesimpulan dan penutup. Mahasiswa yang saya cintai, dari seluruh pembahasan ini kita bisa menarik beberapa pelajaran penting. 1. Pancasila adalah sintesis nilai-nilai universal, memadukan kebebasan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Tipe satu falsafah yang sempurna, liberalisme unggul dalam kebebasan, sosial demokrasi unggul dalam kesejahteraan, Ubuntu unggul dalam solidaritas, sedangkan Pancasila unggul dalam keseimbangan nilai-nilai tersebut. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah reaktualisasi. Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi hafalan. Jadikan ia panduan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak di lingkungan kampus dan masyarakat. Motivasi dan salam penutup, ingatlah, mahasiswa sekalian, perjalanan bangsa ini masih panjang. Bangsa ini membutuhkan generasi muda yang berpikir kritis seperti ilmuwan, berjiwa sosial seperti relawan, dan berakhlak seperti Pancasila. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berbuat yang terbaik untuk kampus, masyarakat, dan bangsa kita tercinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat.